Kadang, hidup tidak memberi aba-aba saat ia mulai menguji kekuatan batin dan keteguhan hati kita. Segala sesuatu yang dulu terasa akrab bisa berubah menjadi asing dalam sekejap. Orang-orang yang kita kira akan selalu ada, perlahan menjauh tanpa penjelasan. Diri yang dulu kuat, penuh arah dan keyakinan, tiba-tiba goyah, kehilangan pijakan dan makna. Namun jika kita melihat lebih dalam, mungkin ini bukan tentang apa yang hilang dari hidup kita, melainkan tentang apa yang sedang dipaksa untuk lahir kembali. Seperti tanah yang harus dibelah sebelum benih tumbuh, begitu pula jiwa manusia harus retak terlebih dahulu agar bisa menemukan bentuk sejatinya. Banyak orang percaya bahwa penderitaan adalah akhir, padahal dalam pandangan jiwa yang lebih dalam, justru di sanalah awal mula transformasi dimulai. Dalam setiap rasa kehilangan tersembunyi kemungkinan kelahiran kembali. Saat diri mulai menanggalkan lapisan lama dan menatap cermin kehidupan dengan pandangan yang lebih jernih dan penuh kesadaran terhadap keberadaan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu untuk ikut mendukung ruang reflektif ini. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan lupa untuk subscribe channel ARZ Pandangan Hidup, serta tinggalkan komentar tentang pengalaman batinmu sendiri. Di ruang ini, kita belajar bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar, lebih utuh, dan lebih manusiawi. Karena setiap kisah kita, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sama. Perjalanan untuk mengenal diri dan memahami makna keberadaan di hadapan Tuhan. Saat kamu menulis komentar, kamu tidak sekedar berbagi, tetapi juga membantu orang lain yang sedang berjuang menemukan dirinya di tengah kegelapan yang sama. Mari, jadikan ruang ini sebagai tempat pertemuan jiwa-jiwa yang sedang tumbuh. Jadi sebelum kita lanjut ke tanda pertama, ambillah napas sejenak, tenangkan pikiranmu, buka hatimu, dan biarkan setiap kata berikut menuntunmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Tanda pertama, kesendirian. Ada masa dalam hidup ketika suara-suara di luar akhirnya berhenti, dan yang tersisa hanyalah gema dari pikiran kita sendiri. Pada titik itu, tidak semua orang siap untuk mendengarkan. Namun bila kamu sudah tidak lagi panik ketika kesunyian datang, bisa jadi kamu sedang berada di fase terdalam dari ujian jiwa. Kesendirian bukan sekedar ketiadaan orang lain di sekitar, melainkan kehadiran diri yang tidak lagi bergantung pada sorakan atau pengakuan eksternal. Di momen seperti ini, kita mulai belajar berdiri di tengah keheningan tanpa kehilangan makna keberadaan kita. Banyak orang yang menganggap kesepian sebagai kutukan, padahal bagi jiwa yang sedang tumbuh, kesendirian adalah ruang latihan untuk mengenali diri tanpa topeng. Ia menjadi tempat di mana seseorang belajar mendengar suara hatinya yang seringkali tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia luar. Disitulah, dalam diam yang suci, hubungan kita dengan Tuhan mulai terasa lebih nyata dan personal, bukan sekedar ritual, melainkan pengalaman langsung tentang keberadaan. Kita hidup di zaman ketika perhatian menjadi mata uang paling mahal. Notifikasi terus berdenting, tuntutan sosial datang tanpa henti, dan dunia seakan meminta kita untuk selalu hadir secara sosial. Dalam pusaran itu, banyak yang mulai kehilangan dirinya. Mereka tersenyum di depan kamera, tapi hatinya kosong. Mereka ramai di luar, tapi sunyi di dalam. Lalu, ketika akhirnya seseorang memilih untuk berhenti tampil, memilih menghilang sejenak untuk menenangkan pikirannya, dunia seringkali salah paham. Label seperti aneh, terpuruk, atau bermasalah segera dilekatkan. Namun benarkah selalu begitu? Justru dalam kesunyian, banyak tokoh besar dalam sejarah menemukan pijakan terdalamnya. Para mistikus, filsuf, bahkan psikolog seperti Carl Jung, di ruang sepi itu mereka berjumpa dengan bayangan dirinya, bagian yang selama ini dihindari. Kesunyian membuka ruang refleksi yang jujur, dan jika seseorang mampu berdamai dengan kesunyian itu, ia akan menemukan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan validasi dunia, sebab Tuhan cukup menjadi saksi atas pertumbuhannya. Secara psikologis, ketika rangsangan eksternal berkurang, sistem saraf kita masuk mode introspektif. Aktivitas jaringan yang disebut default mode network meningkat. Di sanalah memori, emosi, dan refleksi batin berinteraksi. Pada saat itulah, berbagai kenangan yang belum selesai muncul ke permukaan, memaksa kita untuk menghadapi apa yang selama ini kita hindari. Kadang menyakitkan, kadang menenangkan,
namun selalu membawa kita lebih dekat pada keutuhan diri. Tidak semua kesendirian membawa pencerahan. Ada yang menjadikannya benteng pelarian, bukan ruang penyembuhan. Karena itu, penting bagi kita untuk membedakan. Apakah kita sendiri karena sadar, atau karena sedang terputus dari kehidupan? Kesendirian yang lahir dari kesadaran terasa seperti ruang yang hening tapi hidup. Di sana, kita tetap merasa terhubung, walau tidak ramai. Sebaliknya, kesendirian yang lahir dari keterputusan terasa seperti lubang gelap yang menelan semangat. Banyak orang baru bisa membedakan keduanya setelah melewatinya. Namun, bila sekarang kamu mulai tenang tanpa harus selalu dihubungi orang lain, tidak lagi tergesa menjelaskan hidupmu, dan bisa merasa cukup tanpa pengakuan eksternal, maka bisa jadi kamu sedang berada dalam tahap kesendirian yang matang. Kesendirian semacam ini bukan lagi luka, melainkan pelatihan. Pelatihan untuk mendengar bisikan batin tanpa bias, membedakan relasi yang tulus dari yang sekedar mengisi kekosongan, dan belajar mengenal cinta Tuhan yang tidak membutuhkan sorotan. Di ujung kesendirian sejati, lahirlah pemahaman baru bahwa tidak semua kehadiran berarti keterhubungan. Banyak orang yang hadir secara fisik, namun hatinya tidak benar-benar bersama kita. Justru dalam kesendirian yang sadar, kita belajar membedakan siapa yang mencintai karena tulus dan siapa yang hadir karena kebutuhan. Pertanyaan reflektif yang penting untuk direnungkan adalah, apakah aku merasa damai saat sendiri? Atau aku merasa takut karena terbiasa terluka? Tidak semua orang siap menjawabnya, dan itu tidak masalah. Biarkan pertanyaan itu mengendap di dalam hati, karena seringkali ujian paling menyakitkan bukan ketika kita ditinggalkan oleh orang lain, melainkan ketika kita harus meninggalkan diri palsu yang selama ini kita banggakan. Dalam keheningan, Tuhan sering berbicara paling jelas, namun hanya jiwa yang tenang yang mampu mendengar. Jika kamu bisa berdiri di titik itu sendiri, namun damai, maka kamu telah melampaui salah satu fase paling dalam dari perjalanan spiritual manusia. Tanda kedua, bayangan. Luka batin yang paling sulit disembuhkan bukanlah yang disebabkan oleh orang lain, melainkan oleh bagian diri kita sendiri yang kita tolak dalam diam. Di dalam setiap manusia ada sisi gelap, emosi yang kita anggap memalukan, amarah yang kita tekan, rasa iri yang kita sembunyikan. Kita berpura-pura tidak memilikinya, padahal ia terus hidup di dalam bawah sadar. Carl Jung menyebutnya shadow self, bayangan yang berisi aspek-aspek diri yang kita tidak terima. Ironisnya, semakin kita menolaknya, semakin kuat ia menguasai kita. Bayangan itu muncul dalam bentuk perilaku reaktif, perasaan mudah tersinggung, atau keinginan untuk mengontrol orang lain. Namun, jika kita berani menatap bayangan itu dengan penuh kesadaran, bukan dengan terasa takut, kita justru akan menemukan kunci penyembuhan diri. Karena di balik setiap sisi gelap, selalu ada potensi terang yang menunggu untuk dikenali dan disatukan kembali dengan jiwa. Menghadapi bayangan bukan hal yang mudah. Ia sering muncul dalam bentuk cermin yang memantulkan luka lama, trauma masa kecil, kekecewaan, rasa bersalah, atau ketakutan yang belum selesai. Banyak orang menghindari proses ini karena mengira bahwa mengakui sisi gelap berarti gagal menjadi baik. Padahal keberanian untuk menatap bayangan justru tanda kedewasaan spiritual. Dalam perjalanan jiwa, kita tidak sedang mencari kesempurnaan, melainkan keutuhan. Keutuhan hanya bisa tercapai jika terang dan gelap dalam diri berdamai. Saat seseorang mulai menerima sisi-sisi dirinya yang dulu ia benci, ia membuka ruang bagi cinta sejati untuk tumbuh, cinta yang tidak menghakimi. Tuhan menciptakan manusia dengan segala lapisan, dan setiap lapisan memiliki tujuan. Bayangan bukan musuh, ia adalah guru. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa kebaikan sejati tidak lahir dari penolakan terhadap gelap, tetapi dari kemampuan untuk membawa cahaya ke dalamnya dengan keberanian dan kasih yang tulus. Ketika seseorang berhasil berdamai dengan bayangannya, hidup mulai terasa lebih ringan. Ia tidak lagi mudah tersulut oleh ucapan orang lain, karena ia tahu dari mana reaksi itu datang. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk selalu adil, karena ia paham bahwa ketidakadilan luar hanyalah cermin dari konflik batin yang belum selesai. Pada titik ini, seseorang mulai mengenali bahwa setiap emosi, bahkan yang menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari proses penyucian jiwa.
bayangan tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan jendela menuju pemahaman diri. Dalam spiritualitas, hal ini disebut integrasi. Ketika ada gelap dan terang dalam diri, saling mengenal, bukan saling menolak. Proses ini tidak mudah dan sering memerlukan keberanian untuk menangis, marah, dan jujur kepada diri sendiri. Namun hasilnya luar biasa. Ketenangan yang lahir bukan dari kontrol, tapi dari penerimaan. Di sanalah seseorang mudah menyadari bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam cahaya, namun juga dalam bayangan yang menuntun kita kembali pada terang sejati. Tanda ketiga, kepasrahan. Setelah seseorang melalui kesendirian yang mendalam dan mulai berdamai dengan bayangannya, langkah selanjutnya dalam perjalanan transformasi adalah kepasrahan. Kepasrahan bukan berarti menyerah atau tidak berusaha, melainkan kemampuan untuk menerima apa adanya tanpa perlawanan berlebihan terhadap kenyataan yang terjadi. Ini adalah momen ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu dapat dikendalikan dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar, Tuhan, yang mengatur ritme semesta. Dalam kepasrahan, seseorang belajar membedakan antara usaha yang produktif dan usaha yang sia-sia. Ia mulai melepaskan obsesi untuk mengontrol hasil, menggantinya dengan kepercayaan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan dalam membentuk karakter dan jiwa. Kepasrahan adalah tanda bahwa seseorang mulai menundukkan ego, mengurangi perlawanan terhadap realitas, dan menemukan kedamaian batin. Dalam fase ini, tindakan tidak lagi semata-mata didorong oleh keinginan pribadi, melainkan oleh kesadaran yang lebih tinggi, rasa syukur, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ia mulai memahami bahwa pengendalian mutlak atas kehidupan adalah ilusi, dan melepaskan ilusi itu adalah tanda kematangan jiwa. Di fase kepasrahan, seseorang belajar memandang hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia menyadari bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, adalah guru yang membawa pelajaran. Setiap kegagalan tidak lagi membuat putus asa, melainkan menjadi pijakan untuk bangkit dengan lebih kuat. Kepasrahan mengajarkan kita untuk menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya, tanpa memaksakan kehendak atau menuntut mereka berubah sesuai keinginan kita. Disinilah kesadaran spiritual tumbuh, karena kita memahami bahwa setiap individu memiliki jalannya sendiri dan Tuhan menuntun setiap individu sesuai rencananya. Kesadaran ini menciptakan rasa damai yang dalam karena tidak ada lagi perasaan iri, dengki, atau frustasi yang menghantui pikiran. Kepasrahan juga membantu kita menjaga energi batin agar tidak terkuras sia-sia dalam perdebatan atau konflik yang tidak produktif. Dengan demikian, setiap tindakan dilakukan dari tempat ketenangan dan kesadaran, bukan dari ketakutan atau kebutuhan untuk diterima. Kepasrahan adalah tanda bahwa seseorang telah melewati fase gelap kehidupan, belajar dari pengalaman, dan mampu menatap hidup dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Kepasrahan juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola emosi. Seseorang yang telah memasuki fase ini tidak mudah terbawa arus kemarahan, kecemasan, atau frustasi. Ia mulai menyadari bahwa reaksi emosional berlebihan sering berasal dari harapan yang tidak realistis atau penolakan terhadap kenyataan. Dengan kepasrahan, setiap emosi diterima sebagai bagian dari proses belajar, bukan musuh yang harus disingkirkan. Dalam praktiknya, hal ini berarti kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi masalah, tanpa panik atau putus asa. Kepasrahan memungkinkan seseorang menatap hidup dengan hati yang lebih ringan, meski tantangan dan ujian terus datang silih berganti. Di titik ini, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih personal dan intim. Seseorang mulai menyadari bahwa menyerahkan diri kepadanya bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kekuatan tertinggi. Kepasrahan juga membuka ruang bagi rasa syukur yang tulus, karena setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang membawa pertumbuhan batin. Kepasrahan adalah tanda bahwa seseorang telah belajar hidup tanpa rasa takut yang berlebihan, sambil tetap menghargai perjuangan diri sendiri. Selain menghadirkan ketenangan, kepasrahan juga membawa kemampuan untuk melihat hidup dengan lebih jelas dan objektif. Orang yang telah melewati fase ini dapat membedakan antara hal-hal yang benar-benar penting dan hal-hal yang hanya menimbulkan kegelisahan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada status, kepemilikan, atau pengakuan orang lain, melainkan pada penerimaan diri dan kedekatan dengan Tuhan.
Kepasrahan memungkinkan seseorang menatap masa depan tanpa kecemasan yang berlebihan karena ia percaya bahwa setiap langkah hidup adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan yang matang, bukan karena tekanan sosial atau kebutuhan untuk terlihat berhasil. Kepasrahan juga mendorong seseorang untuk tidak lagi menyalahkan orang lain atau keadaan. Segala hal diterima sebagai tanggung jawab diri sendiri, sambil tetap menghormati takdir yang telah digariskan Tuhan. Inilah fase di mana jiwa mulai menemukan harmoni antara pikiran, perasaan, dan tindakan, serta mampu menanggapi kehidupan dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman dan rasa kelah batin yang mendalam. Kepasrahan menjadi simbol kedewasaan spiritual dan emosional. Kepasrahan sejati tidak hanya muncul dalam kesendirian, tetapi juga dalam interaksi dengan orang lain. Seseorang yang telah belajar berserah mampu berhubungan dengan orang lain tanpa menuntut perubahan atau pengakuan. Ia hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan empati, dan menghargai perbedaan. Hubungan menjadi lebih tulus karena tidak lagi didorong oleh kebutuhan ego. Dalam konteks spiritual, kepasrahan membantu seseorang menyadari bahwa semua manusia memiliki jalannya masing-masing dan bahwa Tuhan menuntun setiap individu sesuai rencananya. Kesadaran ini menciptakan rasa damai yang dalam karena tidak ada lagi perasaan iri, dengki, atau frustasi yang menghantui pikiran. Kepasrahan juga membantu seseorang menjaga energi batin agar tidak terkuras sia-sia dalam perdebatan atau konflik yang tidak produktif. Dengan demikian, setiap tindakan dilakukan dari tempat ketenangan, dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau kebutuhan untuk diterima. Tanda keempat, keheningan batin. Setelah kesendirian, bayangan, dan kepasrahan, muncul fase keheningan batin yang lebih dalam. Keheningan batin bukan sekadar sunyi, tetapi kondisi di mana pikiran, perasaan, dan ego mulai tenang sepenuhnya. Di titik ini, seseorang tidak lagi terganggu oleh kebisingan eksternal atau tekanan sosial. Ia mampu berada di tengah dunia, namun hatinya tetap stabil dan damai. Keheningan batin muncul ketika seseorang telah belajar menerima segala hal, melepaskan ego, dan berdamai dengan sisi gelapnya. Dalam kondisi ini, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih nyata karena seseorang dapat mendengar suaranya tanpa gangguan dari pikiran yang kacau. Keheningan batin juga memungkinkan refleksi mendalam, kesadaran diri yang lebih besar, dan intuisi yang tajam. Disinilah, seseorang mulai mampu membedakan mana tindakan yang lahir dari cinta dan mana dari ketakutan, mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya memenuhi kepentingan ego. Keheningan batin mencari tanda bahwa jiwa telah memasuki fase transformasi yang stabil dan harmonis, di mana kedamaian bukan lagi pencapaian sementara, tetapi kondisi yang melekat. Dalam praktik sehari-hari, keheningan batin terlihat dalam cara seseorang merespon dunia. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap provokasi atau komentar negatif, karena ia tahu bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam diri, bukan dari persetujuan orang lain. Orang yang telah mencapai keheningan batin mampu menghadapi tekanan, ujian, dan tantangan dengan ketenangan yang menakjubkan. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya karena kesadaran akan keberadaan Tuhan dan nilai diri yang sejati cukup untuk menenangkan hati. Keheningan batin juga memperkuat empati dan kebijaksanaan. Seseorang yang hening di dalam mampu melihat peluang, membuat keputusan tepat, dan menindaklanjuti tindakan dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi terdorong oleh ambisi yang kosong, rasa takut, atau kebutuhan untuk diakui orang lain. Sebaliknya, setiap langkah diambil dari tempat yang selaras dengan nilai-nilai batin dan tujuan spiritual. Keheningan batin juga menjadi sarana untuk memproses pengalaman, belajar dari masa lalu, dan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Dalam keheningan ini, seseorang dapat menemukan jawaban yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan pikiran dan tekanan sosial. Hubungan dengan Tuhan semakin erat, karena tanpa gangguan, kita dapat mendengar suara batin yang murni. Inilah tahap di mana transformasi jiwa mulai tampak nyata, bukan melalui pengakuan orang lain, tetapi melalui kedamaian, ketenangan, dan kejelasan yang muncul dari inti diri. Di keheningan batin, seseorang juga belajar menyadari keterkaitan antara segala hal. Ia memahami bahwa tindakan kecil memiliki dampak.
Kata-kata sederhana bisa menyentuh hati dan energi yang dipancarkan akan kembali sesuai dengan niat. Kesadaran ini membawa tanggung jawab batin yang besar, karena setiap pilihan dianggap penting. Orang yang telah mencapai fase ini tidak lagi mudah terjebak dalam drama kehidupan atau konflik ego. Ia mampu menjaga batasan sehat, menghormati dirinya sendiri, dan tetap hadir untuk orang lain tanpa kehilangan ketenangan. Keheningan batin membuat seseorang mampu melihat dunia dengan objektivitas dan kasih yang seimbang. Ia tahu bahwa meski dunia penuh ketidakpastian, ada pusat damai yang selalu bisa diakses melalui koneksi dengan Tuhan dan kesadaran diri. Dengan demikian, fase keheningan batin adalah tanda bahwa transformasi jiwa bukan hanya teori, melainkan pengalaman yang nyata, terasa dan membimbing setiap tindakan ke arah keseimbangan, ketenangan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Keheningan batin memungkinkan seseorang untuk menyelami dimensi spiritual lebih dalam lagi. Di titik ini, doa, meditasi, atau refleksi batin bukan sekedar ritual, tetapi percakapan yang hidup dengan Tuhan. Setiap kata yang terucap atau diam yang dirasakan membawa pemahaman yang lebih luas tentang makna kehidupan. Orang yang hening tidak lagi terjebak dalam rasa takut atau keraguan yang sebelumnya menguasai hidupnya. Ia mampu menghadapi masa lalu, menyadari bayangannya, melepaskan ego dan berserah pada proses kehidupan dengan penuh keyakinan. Keheningan batin juga membuka ruang bagi kreativitas, intuisi, dan kemampuan memahami orang lain secara lebih mendalam. Ia menjadi indikator bahwa seseorang telah melewati fase gelap, belajar dari pengalaman, dan mengintegrasikan semua pelajaran menjadi harmoni dalam diri. Dengan keheningan batin, transformasi tidak lagi bersifat sementara, tetapi menjadi bagian permanen dari perjalanan jiwa, membimbing langkah hidup menuju keseimbangan, ketenangan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Tanda kelima, melepaskan masa lalu. Setelah melalui kesendirian, menghadapi bayangan, belajar kepasrahan, dan menemukan keheningan batin, fase berikutnya adalah kemampuan untuk melepaskan masa lalu. Masa lalu bukan hanya kenangan, tetapi juga luka, penyesalan, dan harapan yang belum tercapai. Banyak orang yang terjebak dalam kenangan itu, terus memutar kembali peristiwa yang menyakitkan, menyesali pilihan yang dibuat, atau menahan dendam terhadap orang lain. Namun bagi jiwa yang sedang mengalami transformasi, masa lalu bukan beban yang harus dipikul, melainkan guru yang berharga. Melepaskan bukan berarti melupakan atau meniadakan pengalaman itu, melainkan menerima bahwa apa yang terjadi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dengan melepaskan, seseorang membuka ruang bagi diri yang baru untuk lahir, yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Proses ini menuntut keberanian, karena seringkali kita terikat pada masa lalu melalui emosi yang kuat, keyakinan yang keliru, atau identitas palsu yang terbentuk dari pengalaman lama. Melepaskan masa lalu adalah tanda kematangan spiritual yang menunjukkan bahwa seseorang telah siap melangkah ke fase pertumbuhan yang lebih tinggi. Melepaskan masa lalu juga berkaitan dengan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Seringkali luka batin yang kita rasakan berasal dari kesalahan yang kita anggap tidak bisa diampuni. Kita menyalahkan diri sendiri, menyesali pilihan yang dibuat, atau menahan dendam terhadap orang lain yang pernah menyakiti kita. Namun ketika seseorang belajar memaafkan, ia membebaskan dirinya dari rantai emosi negatif yang mengikatnya. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi menerima kenyataan bahwa kesalahan dan penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup yang dibimbing Tuhan. Dengan kemampuan memaafkan, jiwa menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih mampu menyikapi kehidupan dengan penuh kasih dan pengertian. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak lagi menilai orang atau diri sendiri secara berlebihan. Melepaskan masa lalu menjadi pintu menuju kebebasan batin yang sejati, di mana energi yang sebelumnya terbuang untuk penyesalan dan kemarahan kini dapat digunakan untuk membangun diri, berkontribusi kepada orang lain, dan menumbuhkan hubungan yang sehat dan bermakna. Proses melepaskan masa lalu juga menuntut seseorang untuk mengenali pola-pola yang selama ini menghambat pertumbuhan. Kita mungkin memiliki kebiasaan yang lahir dari trauma lama atau keputusan yang salah yang terus mengulang siklus yang sama. Transformasi sejati muncul ketika kita mampu mengidentifikasi pola ini dan secara sadar memutus rantai tersebut.
Seseorang belajar untuk tidak lagi terperangkap dalam cerita lama, tidak membiarkan rasa sakit masa lalu mendikte cara ia hidup sekarang. Melepaskan masa lalu berarti bertanggung jawab atas hidup sendiri, bukan menyalahkan kondisi atau orang lain. Dalam praktik spiritual, ini adalah tahap di mana seseorang mulai merasa utuh karena ia menerima setiap bagian dari perjalanan hidup sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jiwa. Ia belajar memandang masa lalu dengan rasa syukur karena tanpa pengalaman itu, ia tidak akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih mampu memahami kedalaman kehidupan. Dengan melepaskan masa lalu, seseorang menyiapkan diri untuk menerima potensi baru dan kehidupan yang lebih seimbang. Melepaskan masa lalu juga memberikan kebebasan dari rasa takut. Banyak orang merasa cemas atau ragu karena pengalaman lama terus membayangi di keputusan mereka. Namun, ketika seseorang mampu berdamai dengan masa lalu, rasa takut itu mulai memudar. Ia belajar bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan selalu dapat dibentuk melalui tindakan sadar saat ini. Kemampuan ini menandai pertumbuhan batin yang signifikan. Seseorang mulai mengambil risiko dengan bijaksana, menghadapi tantangan hidup tanpa terjebak dalam trauma lama, dan melangkah dengan keyakinan yang tulus pada proses hidup yang dibimbing Tuhan. Melepaskan masa lalu bukan proses instan, melainkan perjalanan bertahap yang memerlukan kesabaran, refleksi, dan keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang tersisa. Namun hasilnya sangat berharga. Jiwa menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Melepaskan masa lalu adalah tanda bahwa seseorang telah melewati fase gelap kehidupan dan siap untuk hidup dengan kesadaran penuh, ketenangan, dan kedamaian. Selain membebaskan diri sendiri, melepaskan masa lalu juga mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Seseorang yang mampu berdamai dengan kenangan dan luka lama lebih mampu hadir secara utuh dalam interaksi sosial. Ia tidak lagi menuntut orang lain untuk menebus kesalahan masa lalu, tidak menilai mereka secara berlebihan, dan mampu memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang. Dalam konteks spiritual, kemampuan ini juga menunjukkan kedekatan dengan Tuhan. Seseorang yang melepaskan masa lalu menyadari bahwa Tuhan mengatur perjalanan hidup dengan bijaksana, dan setiap pengalaman memiliki tujuan untuk membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, fase melepaskan masa lalu bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kemampuan membawa kedamaian, cinta, dan pengertian ke dalam hubungan dengan orang lain dan menyelaraskan hidup dengan prinsip-prinsip spiritual yang mendalam. Tanda keenam, menerima diri. Setelah melepas masa lalu, langkah selanjutnya adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Banyak orang merasa tidak puas dengan diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, atau mengkritik setiap kelemahan yang dimiliki. Namun, transformasi batin sejati muncul ketika seseorang mulai menerima dirinya, termasuk semua kekurangan, luka, dan keterbatasan. Menerima diri bukan berarti menyerah pada ketidaksempurnaan, tetapi mengakui bahwa setiap aspek diri adalah bagian dari perjalanan yang unik. Di sini, seseorang belajar menghargai kelebihan dan menerima kekurangan dengan kasih, tanpa menilai atau menghakimi. Penerimaan diri juga memperkuat hubungan spiritual, karena seseorang menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai lapisan dan setiap lapisan memiliki tujuan. Menerima diri berarti mampu berdamai dengan identitas sendiri, tanpa tergantung pada pengakuan atau penilaian orang lain, dan menjadi pondasi bagi keseimbangan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang lebih mendalam dalam kehidupan. Menerima diri juga berarti membangun hubungan yang sehat dengan emosi. Seseorang yang telah belajar menerima dirinya mampu merasakan kemarahan, kesedihan, atau ketakutan tanpa disalahkan atau ditolak. Semua emosi dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan yang memberi sinyal penting untuk pertumbuhan. Orang yang menerima dirinya tidak lagi mencoba menutup-nutupi perasaan atau mengekspresikannya secara berlebihan, tetapi belajar menyalurkan energi emosional dengan bijaksana. Penerimaan diri juga memungkinkan seseorang menetapkan batasan sehat dalam interaksi sosial. Ia dapat mengatakan tidak ketika diperlukan, menjaga integritas batin, dan tetap bersikap tulus tanpa takut kehilangan orang lain. Dari perspektif spiritual, penerimaan diri adalah pengakuan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang berhak hidup sepenuhnya, dengan semua kelemahan dan kekuatan yang ada. Ini adalah tanda kematangan jiwa yang mulai hidup secara utuh. Seseorang yang mampu menerima diri sepenuhnya juga mulai melihat dunia dengan empati dan kasih yang lebih luas.
Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan batin masing-masing, dan bahwa kesalahan atau kekurangan orang lain adalah bagian dari proses mereka sendiri. Dengan penerimaan diri, seseorang tidak lagi terjebak dalam perasaan iri, dengki, atau penilaian negatif terhadap orang lain. Ia mampu menghadapi perbedaan dengan damai, memahami perspektif orang lain, dan menanggapi situasi dengan bijaksana. Disinilah koneksi dengan Tuhan menjadi lebih nyata. Karena penerimaan diri membawa pemahaman bahwa hidup ini adalah perjalanan belajar yang kompleks, di mana setiap pengalaman dan setiap individu memiliki tujuan ilahi. Menerima diri tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menguatkan hubungan sosial dan spiritual, menjadikan seseorang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan kesadaran penuh. Proses menerima diri juga melibatkan kesadaran terhadap pilihan dan tanggung jawab. Seseorang yang telah mencapai fase ini menyadari bahwa dirinya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, bukan atas penilaian atau ekspektasi orang lain. Ia tidak lagi menyesali masa lalu atau mencoba menjadi apa yang diinginkan orang lain. Sebaliknya, ia mampu hidup sesuai nilai-nilai pribadi yang selaras dengan prinsip spiritual dan kehendak Tuhan. Penerimaan diri juga membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering muncul akibat upaya terus-menerus untuk menyenangkan orang lain. Dalam fase ini, seseorang mulai merasa utuh, damai, dan kuat karena ia memahami bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesadaran diri dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bukan dari validasi eksternal atau pencapaian duniawi. Menerima diri adalah fondasi bagi keseimbangan batin dan pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Menerima diri juga membuka ruang bagi kreativitas, ekspresi diri, dan kemampuan untuk hidup lebih autentik. Seseorang yang telah belajar menerima diri, mampu mengeksplorasi bakat, minat, dan potensi tanpa rasa takut dihakimi atau ditolak. Ia tidak lagi hidup berdasarkan standar orang lain atau tuntutan sosial yang membebani. Penerimaan diri memungkinkan setiap tindakan dilakukan dari tempat kesadaran, kasih, dan integritas, sehingga energi yang sebelumnya terbuang untuk ketidakpastian kini digunakan untuk pertumbuhan dan kontribusi positif. Di sisi spiritual, fase ini menunjukkan kedekatan dengan Tuhan karena seseorang menyadari bahwa setiap individu unik dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerima diri, seseorang tidak hanya hidup lebih damai, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi orang lain. Transformasi ini menandai perkembangan batin yang signifikan, di mana seseorang mulai menyadari nilai sejati dirinya dan mengekspresikannya dengan cara yang selaras, tulus, dan bermakna. Tanda ketujuh, keseimbangan jiwa. Setelah melewati 6 tanda sebelumnya, kesendirian, bayangan, kepasrahan, keheningan batin, melepaskan masa lalu, dan menerima diri, fase berikutnya adalah tercapainya keseimbangan jiwa. Keseimbangan ini bukan hanya tentang stabilitas emosional, tetapi integrasi dari seluruh aspek diri yang telah diperoleh melalui perjalanan transformasi. Seseorang mulai mampu menavigasi hidup dengan bijaksana, tidak mudah terguncang oleh cobaan, serta mampu menghadapi dunia dengan ketenangan yang autentik. Ia memiliki kemampuan untuk tetap hadir, sadar, dan responsif tanpa kehilangan pusat batinnya. Keseimbangan jiwa adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan introspeksi, refleksi, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Orang yang mencapai fase ini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada situasi eksternal atau penilaian orang lain, tetapi berasal dari keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan, serta hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Disinilah seseorang menemukan kedamaian sejati, di mana setiap keputusan, interaksi, dan langkah hidup dilakukan dari tempat kesadaran dan kasih yang tulus. Keseimbangan jiwa juga berarti kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan fleksibilitas. Seseorang yang telah mencapai fase ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan arah atau ketenangan batin. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pertumbuhan. Dalam keseimbangan ini, seseorang mampu memadukan logika dan intuisi, emosi dan rasionalitas, sehingga setiap tindakan lahir dari kesadaran penuh. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat karena ia mampu hadir sepenuhnya, tanpa ketergantungan emosional yang berlebihan. Keseimbangan jiwa juga menunjukkan kematangan spiritual.
karena seseorang menyadari peran Tuhan dalam mengatur kehidupan dan mampu bekerja sama dengan kehendaknya, bukan melawan atau mengabaikannya. Dengan keseimbangan ini, jiwa mencapai kondisi di mana damai, kebijaksanaan, dan kasih menyatu, membentuk fondasi untuk hidup yang utuh, penuh kesadaran, dan harmonis. Orang yang telah mencapai keseimbangan jiwa tidak hanya mampu menahan diri dari reaksi berlebihan, tetapi juga mampu menghadapi konflik dan tantangan hidup dengan ketenangan. Ia memahami bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran dan setiap individu memiliki peran dalam proses pertumbuhan masing-masing. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang untuk menjaga energi batin agar tidak mudah terkuras oleh drama kehidupan, sekaligus tetap peduli dan hadir bagi orang lain. Dalam konteks spiritual, fase ini menunjukkan integrasi diri dengan nilai-nilai ilahi dan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan belajar yang diarahkan Tuhan. Orang yang seimbang tidak lagi merasa tertekan oleh penilaian sosial atau ketidakpastian dunia, karena ia memahami bahwa ketenangan sejati lahir dari penguasaan diri, penerimaan, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Keseimbangan jiwa adalah puncak dari perjalanan transformasi, di mana seseorang mampu mengekspresikan diri dengan penuh kesadaran, kasih, dan integritas. Keseimbangan jiwa juga menciptakan ketahanan batin yang tinggi. Seseorang mampu tetap tenang di tengah badai emosional, menghadapi konflik dengan bijaksana, dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang sebelumnya memicu reaksi berlebihan. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman adalah guru, dan setiap orang yang ditemui adalah cermin dari pelajaran yang harus dipelajari. Dalam fase ini, kemampuan untuk mendengarkan intuisi dan memadukannya dengan rasionalitas menjadi sangat kuat. Orang yang seimbang mampu membuat keputusan penting dengan jelas dan bijaksana, serta mampu menjaga hubungan dengan orang lain secara sehat. Hubungan dengan Tuhan menjadi pusat ketenangan, karena kesadaran akan kehadiran Tuhan selalu menjadi panduan dalam hidup. Keseimbangan jiwa bukanlah kondisi statis, tetapi proses dinamis yang memungkinkan seseorang tetap utuh, damai, dan sadar di tengah perubahan dan tantangan hidup. Seseorang yang mencapai keseimbangan jiwa juga mampu menghadapi kritik dan ketidaksepakatan dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi merasa tersinggung atau terancam oleh pandangan orang lain, karena ia memahami bahwa penilaian eksternal tidak menentukan nilai dirinya. Ia mampu belajar dari kritik tanpa kehilangan ketenangan batin dan tetap mempertahankan integritas diri. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang untuk menjadi teladan dalam kesabaran, empati, dan kebijaksanaan. Orang yang seimbang mampu mendukung orang lain dalam perjalanan mereka tanpa kehilangan pusat dirinya sendiri. Dalam konteks spiritual, ini menunjukkan integrasi antara kehidupan batin dan dunia nyata, di mana tindakan, pikiran, dan hati selaras dengan nilai-nilai yang dibimbing Tuhan. Keseimbangan jiwa adalah hasil dari semua proses transformasi sebelumnya, menandakan bahwa seseorang telah melewati ujian terdalam dan mampu menjalani hidup dengan kesadaran, kasih, dan ketenangan yang utuh. Selain menghadirkan ketenangan, keseimbangan jiwa memungkinkan seseorang untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan sesaat, tekanan sosial, atau emosi yang tidak terkendali. Setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap hubungan dipilih dengan penuh kesadaran dan integritas. Seseorang yang seimbang memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan belajar, di mana setiap pengalaman memiliki makna dan tujuan. Dalam keseimbangan ini, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih nyata, karena seseorang mampu melihat tanda-tanda ilahi dalam kehidupan sehari-hari dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya. Keseimbangan jiwa adalah puncak dari integrasi diri, di mana segala aspek pikiran, perasaan, tindakan, dan spiritualitas menjadi satu kesatuan yang harmonis, memungkinkan seorang menjalani hidup dengan damai, bijaksana, dan penuh kesadaran. Keseimbangan jiwa juga terlihat dalam cara seseorang menghadapi konflik internal. Ia mampu menyadari ketakutan, rasa cemas, atau keinginan yang bertentangan, tanpa merasa terganggu atau hilang kendali. Dalam kondisi ini, seseorang mampu mengevaluasi setiap perasaan dan pikiran dengan jernih, kemudian mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai batin dan kehendak Tuhan. Keseimbangan jiwa memungkinkan integrasi antara hati dan pikiran, sehingga keputusan yang diambil tidak didasarkan pada impuls atau tekanan eksternal, tetapi pada kesadaran penuh. Ini juga menandai kemampuan untuk tetap hadir di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, tanpa kehilangan pusat batin. Orang yang seimbang mampu menjaga energi batin, tetap hadir untuk orang lain, dan tetap hidup dalam kasih,
kedamaian, dan kebijaksanaan, sekaligus menginspirasi orang di sekitarnya melalui ketenangan dan integritasnya. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa keseimbangan jiwa bukanlah tujuan akhir, tetapi kondisi yang harus dipelihara setiap hari. Ia memahami bahwa ujian hidup akan terus hadir, namun dengan fondasi yang kuat, setiap tantangan dapat dihadapi dengan ketenangan dan kesadaran. Keseimbangan jiwa memungkinkan seseorang untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, tidak tergoda oleh hal-hal yang bersifat sementara, dan mampu mengekspresikan kasih serta kebijaksanaan dalam tindakan nyata. Dalam hubungan spiritual, fase ini menandai kemampuan untuk mendengarkan Tuhan dalam diam, bertindak sesuai dengan petunjuk batin, dan tetap percaya pada proses hidup yang penuh hikmah. Keseimbangan jiwa adalah bukti nyata bahwa seseorang telah melewati semua tanda transformasi dari kesendirian hingga penerimaan diri dan kini mampu menjalani hidup secara utuh, sadar, dan harmonis. Demikianlah 7 tanda bahwa seseorang telah melewati fase tergelap dalam hidupnya dan mengalami transformasi jiwa yang sejati. Mulai dari kesendirian, bayangan, kepasrahan, keheningan batin, melepaskan masa lalu, menerima diri, hingga keseimbangan jiwa. Semua tanda ini menunjukkan bahwa seseorang telah belajar mendengar, menghadapi, dan menyelaraskan diri dengan diri sejati serta kehendak Tuhan. Jika kamu mengikuti perjalanan ini dengan kesadaran dan refleksi, percayalah bahwa setiap pengalaman, setiap rasa sakit, dan setiap tantangan yang datang memiliki tujuan untuk membimbingmu menuju versi diri yang lebih utuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar tentang pengalaman batinmu sendiri. Di sini kita belajar bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar, lebih nyata, dan lebih dekat dengan Tuhan.